Ini saya ngomong fakta karena saya waktu caleg Pak Menteri masuk kampung desa per desa, tata persis keadaannya. Kita sama-sama Bang ke lapangan, karena kalau diskusikan di sini lapangan nggak ketemu nanti. Ya, terima kasih. Pak Menteri, yang ada ini pompa air yang Pak Menteri kasih itu cuma Menteri turun cek, bukan dipakai pompa di ini, pasti di dalam laut Pak Menteri. Kalau Bapak Menteri bisa sukseskan pertanian NTT, maka setelah saya jempol Bapak Menteri. Siap-siap untuk kebenaran yang mengejutkan. Baik, ada lagi? Masih ada lagi? Ada Bu. Cukup. Ada Bu. Ada mungkin Bu bisa baca. Saya ada kan? Ya. Potong aja Pak. Dikit. Jadi kita ada kata boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua, Pak Ketua, sahabat-sahabat anggota Komisi 4, Pak Menteri. Saya dari Dapil 2 NTT. Saya sangat mendukung Pak Menteri yang gerakan buka lahan tidur di NTT. Cuma saya sangat sedih. Jelas apapun, petani manapun, ahli manapun, pasti tanaman butuh air. Pak Menteri tahu nggak? Di NTT curah hujannya minim. Mungkin kemarin Pak Menteri ke sana, oke, pasti asal Bapak senang bawa ke tempat yang ada kubangan air, ya bagus. Pak Menteri, di NTT, khususnya Dapil 2, lahan sawah itu sawah tadahan 1.122 hektar. Lahan kering 2.000 lebih. Mau ambil air dari mana? Penduduknya hidup di lahan-lahan kering. Sehingga saya minta Bapak Menteri mungkin dicari solusinya. Kalau Bapak Menteri bisa sukseskan pertanian NTT, maka setelah saya jempol Bapak Menteri. Karena kenapa? Pertanian berarti tanaman butuh pertama air, lahan, pupuk, cinta masalah kedua. Bibit. Tapi kalau tidak ada air, mau pakai apa Pak Menteri? Pakai air laut? Tidak mungkin. Saya lahir besar di NTT Pak Menteri. Kata persis. Saya dari kecil suka petani. Sehingga saya lihat gerakan Pak Menteri, saya sangat mendukung. Contoh, Pak Menteri ada bilang sumur pompa, air ini pompa air. Mau pompa apaan Pak Menteri? Musim hujan kan tidak mungkin dipompa. Pada musim kemarau, embung-embung total kering semua. Ini saya ngomong fakta karena saya waktu caleg Pak Menteri masuk kampung desa per desa, tata persis keadaannya. Saya kasih contoh satu. Nah, ini saya minta atensi dari Pak Menteri, mungkin bisa berkoordinasi dengan Pak Menteri PU. Bendungan Leko Batu. Itu di bawahnya tuh ribuan hektar sawah. Kabupaten Rotendao. Saya sampai ke situ. Bupati pun sudah bersurat 10 tahun. Tidak diherokan oleh Balai. Oleh Kementerian PU. Di situ ribuan hektar. Rote adalah bagian dari NKRI. Masyarakatnya sekitar 90% petani. Daerah kelahiran saya, desa terpersis keadaannya. Orang bertani, airnya di mana? Tempat saya dari dapil, saya ketemu Kepala Balai. Pak Kepala Balai tolong, saya minta rapat. Masa 10 tahun Bupati pun tidak dilakukan, masyarakat sampaikan pun tidak dilakukan. Mulai kesempatan ini, saya minta bantuan Bapak Menteri, embung-embung Leko Batu, skala prioritas, ribuan hektar sawah, sehingga Pak Menteri katakan swasembada pangan. Apa sedang hati? Apa yang mau swasembada dari NTT? Daerah Jawa oke, Kalimantan oke, Sulawesi oke, NTT. Karena curah hujan Pak Menteri di sana, izin Ibu Ketua, Desember kadang-kadang 1 minggu hujan, stop. Januari hujan 1 minggu, stop. Panas terus.
Nah, sehingga Pak Menteri mungkin ada Pak Dirjen yang punya keahlian semua, mungkin bisa turun khusus untuk cara gimana mendeteksi. Karena NTT itu dia per kabupaten beda kultur tanahnya. Contoh TTS. 90% petani. Cari airnya jarak 3 kilo. Dia Pak Menteri, apa yang mau swasembada pangan kalau mulanya seperti ini? Sehingga saya minta kalau Pak Menteri ke NTT, kalau diajak Pak Menteri ke tempat sadar, Pak Menteri tolak. Cari ke daerah pedalaman, Pak Menteri akan ditemukan. Kata pusat NTT Pak Menteri. Contoh Pak Menteri bilang membuka lahan di Bendungan Rakenama. Dan Pak Menteri pergi di bulan Juni, Juli. Ada airnya. Sehingga saya saran Pak Menteri, mungkin saya pernah statement berapa kali. Di NTT mau sukses pertanian, buatlah sumur bor. Satu cara, kalau sumur bornya, macam di sini Pak Menteri, ini 1 hektar lahan pertanian. Kalau di bor di sini tidak ada air, solusinya bor 200 meter, dipakai sumur bor perpipaan. Sehingga air dari jarak 1 kilo pun disampai ke tempat lahan pertanian, 1 detik, 1 tetes air pun tidak akan merendet. Tapi kalau Pak Menteri pakai saluran, sampai pakal air merendet semua, habis. Nah, Ibu, oke, itu aja yang dapat saya bagi, sehingga Pak Menteri mungkin Bendungan Leko Batu itu ribuan hektar sawah di Rotendao ini skala prioritas untuk cepat, itu hanya rusak spillway-nya sama pintu air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada yang perlu ditanggapi lagi, Pak Menteri? Ada? Atau Pak, satu kata, kami dari sana ada 189.000 hektar yang IP-nya 1. Tapi nanti kita diskusi lapangan, harap Pak, kalau kami kunjungan lagi, karena kami fokus sana, karena ada 180 kita akan naikkan, kita sama-sama Pak ke lapangan. Karena kalau diskusikan di sini lapangan nggak ketemu nanti. Ya, terima kasih. Pak Menteri. Yang ada ini pompa air yang Pak Menteri kasih itu cuma Menteri turun cek. Bukan dipakai pompa di ini, pasti di dalam laut Pak Menteri. Di laut. Pompanya apa? Nggak ada pompanya apa? Saya tahu Pak Menteri, saya tahu persis. Nah, sehingga saya bilang, pompa itu karang. Sehingga sumur bor yang prioritas. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Bu Ketua. Dari sana, kami dari sana, Pak, kami dari sana kan, kami dari sana, memang butuh pompa. Mungkin ada masih parkir, tapi ada juga digunakan. Karena ada juga air yang selalu mengalir. Tapi gini Pak, kita bisa selesaikan kita ke lapangan. Karena saya akan intensif ke sana karena butuh perhatian di sana. Tingkat kemiskinan tinggi, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, mungkin kampung itu perlu dihidupkan lagi Pak untuk program-program ke depannya ya, jangan dihapuskan karena kami juga ke daerah-daerah masyarakat lebih membutuhkan embung-embung itu di titik-titik yang lebih dekat dengan mereka. Jangan lupa untuk berkomentar pendapat Anda dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.